Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya El Hikmatul Laila, NIM A1C3190057 dari Prodi Pendidikan Fisika Reguler B 2019 Universitas Jambi. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan menggunakan Proteus, di mana percobaan menggunakan Proteus ini saya akan membuat dua percobaan. Yang pertama menggunakan teorema Thevenin dan yang kedua menggunakan teorema Norton. Nah, tujuan saya melakukan praktikum ini ialah untuk menentukan tegangan, kuat arus listrik dan hambatan pada rangkaian nanti yang akan saya buat. Nah, langsung saja kita buka Proteusnya terlebih dahulu. Inilah tampilan Proteus. Baiklah, percobaan yang pertama yang akan saya lakukan adalah percobaan dengan teorema Thevenin. Nah, teorema Thevenin ini sendiri bersumber dari tegangan. Jadi, pada praktikum teorema Thevenin ini saya akan mengukur tegangan dan hambatan pada rangkaian. Sebelumnya saya akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang akan kita gunakan, pertama ada hambatan atau resistor. Kemudian kita juga menggunakan baterai atau sel. Kemudian karena kita akan mengukur hambatan, jadi saya akan menggunakan ohmmeter. Baiklah, selanjutnya saya akan merangkai rangkaian sesuai dengan buku panduan. Pertama, saya akan menyusun resistornya terlebih dahulu. Kemudian bagian sini akan saya rotation agar sesuai dengan penuntun. Setelah jadi, kita akan menyusun bentuk dari resistornya sesuai dengan yang ada di penuntun. Kemudian setelah resistornya tersusun, saya akan menambahkan sumber tegangan. Setelah sumber tegangan ditambahkan, selanjutnya saya akan menghubungkan semua komponen-komponen dengan kabel. Kira-kira seperti inilah bentuk rangkaian yang ada dalam penuntun. Kemudian ini akan saya perbesar terlebih dahulu agar lebih mudah untuk lihat hasilnya nanti. Lang.
Kira-kira seperti inilah bentuk rangkaian yang ada di dalam penuntun. Selanjutnya saya akan mengubah nilai-nilai hambatan dan tata letak hambatan yang pas atau yang sesuai dengan penuntun, yaitu R1. Pertama R1 ini bernilai 2 kilo ohm. Jadi di sini saya akan merubah terlebih dahulu. R2 berada di sini, akan saya ubah nilainya sebesar 1 kilo ohm. Kemudian R3 nilainya 1 kilo ohm. R4 2 kilo ohm. Maaf, untuk R2 2 kilo ohm. Kemudian untuk R5 1 kilo ohm. Kemudian R6. Kemudian untuk R6 sebesar 2 kilo ohm. Dan terakhir R7 sebesar 510 ohm, dan di sini saya akan mengubahnya ke dalam bentuk kilo ohm menjadi 0,51 kilo ohm. Setelah nilai resistor diubah, kemudian saya akan merubah juga nilai sumber tegangan. Nah, nilai sumber tegangan ini adalah 9 volt. Selanjutnya barulah saya akan meletakkan voltmeter ke rangkaian. Setelah semua rangkaian sesuai dengan penuntun, tata letak, nilai, dan semuanya sama dengan penuntun, selanjutnya saya akan mengukur tegangan pada rangkaian ini. Nah, untuk mengukur tegangan pada rangkaian ini kita menggunakan voltmeter dengan arus DC. Yang kemudian voltmeter itu akan saya letakkan di bagian sini dan akan saya sambungkan ke rangkaian tadi yang telah dibuat. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan simulasi ini supaya kita dapat melihat hasil yang akan didapatkan. Dapat terlihat di sini baiklah, nilai yang didapatkan adalah 9 volt. Nah, selanjutnya saya akan mengukur hambatan yang ada pada rangkaian ini. Rangkaian yang digunakan tetap sama, jadi saya akan mengcopy saja. Nah, saya setelah mengcopy rangkaian, kemudian pada pengukuran hambatan ini tidak menggunakan sumber tegangan. Jadi sumber tegangan di sini akan saya hapus terlebih dahulu, dan voltmeter juga karena kita akan mengukur hambatan, jadi kita menggunakan ohmmeter. Selanjutnya saya akan menghubungkan rangkaian agar menjadi rangkaian yang pas.
seperti kira-kira seperti inilah rangkaiannya. Kemudian di sini saya akan menyambungkan ohmmeter. Saya akan menyambungkan ohmmeter di bagian sini untuk mengukur hambatan yang ada pada rangkaian ini. Sebelumnya saya akan merapikannya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menyambungkan ohmmeter ke rangkaian yang telah saya buat tadi. Setelah ohmmeter tersambung ke rangkaian, selanjutnya saya akan menjalankan simulasi ini. Sebelumnya saya akan merubah rank ohmmeter terlebih dahulu. Karena satuan pada hambatan kilo ohm, jadi saya akan mengubah rank pada ohmmeter menjadi kilo ohm. Selanjutnya saya akan menjalankan simulasi dan hasil yang didapatkan adalah 4,51 kilo ohm. Itulah tadi percobaan tentang teorema Thevenin. Nah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan tentang teorema Norton. Untuk teorema Norton ini bersumber ke kuat arus listrik. Jadi pada percobaan ini saya akan mengukur kuat arus listrik yang ada pada rangkaian ini. Untuk rangkaian yang kita gunakan tetap sama seperti teorema Thevenin tadi. Jadi untuk mengukur kuat arus listrik, maka voltmeter ini harus kita ubah menjadi ammeter. Kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita sambungkan rangkaian untuk menjadi rangkaian yang padu. Untuk mengukur kuat arus listrik, kita menggunakan untuk mengukur kuat arus listrik, kita menggunakan ammeter arus DC. Ini kita letakkan di sini, kemudian kita rotation. Kemudian kita sambungkan ampermeter ke rangkaian. Nah, kemudian saya akan run simulation terlebih dahulu. Setelah terpasang semuanya, saya akan run simulation lagi dan didapatkan 0,0 ampere. Jadi saya akan merubah ranknya terlebih dahulu karena tidak ada nilainya, jadi saya akan merubah ranknya terlebih dahulu menjadi miliampere. Selanjutnya saya akan menjalankan simulation. Nah, didapatlah hasilnya adalah 2 miliampere. Kemudian saya akan mengukur hambatan pada rangkaian menggunakan teorema Norton. Nah, untuk mengukur hambatan teorema Norton itu nilainya sama dengan teorema Thevenin. Jadi saya tidak akan membuat simulasi lagi atau tidak akan melakukannya karena nilainya sama dan bisa dilihat di sini. Inilah kira-kira nilai hambatan pada Norton. Mungkin cuman inilah yang dapat saya sampaikan tentang teori Norton dan teorema Thevenin dan teorema Norton. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara teorema Thevenin dan teorema Norton ialah
jika untuk teorema Thevenin itu bersumber dari tegangan, sedangkan teorema Norton itu bersumber dari kekuatan listrik. Baiklah, mungkin cukup sekian percobaan yang dapat saya lakukan. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.